Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-30. Namanya stasiun Al-Haya, malu. Berdasarkan firman Allah surah Al-Alaq ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah itu melihat mereka? Kalau sudah dilihat Allah, malu. Malulah dilihat masyarakat, malulah dilihat Pak RW, malulah dilihat Pak Guru. Apalagi kalau yang melihat itu Allah. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi berkata, guru kami Abu Bakar Muhammad bin Abdus Al-Hiri Al-Muzakki beriwayatkan dari Abu Sahal Ahmad bin Muhammad bin Ziyad An-Nahwi di Baghdad, dari Ibrahim bin Muhammad bin Haytham, dari Musa bin Hayyan, dari Al-Muqaddimi, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Jadi kalau ada orang tak bermalu, berarti hilanglah satu bagian dari imannya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu sekian puluh 7 cabang, 70 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa adnaha cabang yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang dari iman. Imam Abu Sa'id Muhammad ibnu Ibrahim al-Ismaili meriwayatkan kepada kami dari Abu Utsman Amr ibnu Abdillah al-Basri, dari Abu Ahmad ibn Abdul Wahhab, dari Ala ibn Ubaid, dari Aban ibn Ishaq, dari Sabbah ibn Muhammad, dari Murrah al-Hamadani, dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW suatu ketika berkata kepada sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah sebenar-benar hakikat malu, sebetul-betul malu. Qalu, sahabat menjawab, inna nastahyi ya Nabi Allah. Kami ini malu. Wahai Nabi Muhammad SAW, kami ini malu. Walhamdulillah, alhamdulillah kami punya sifat malu. Lalu apa jawab Nabi? Laisa dzalik, bukan malu itu yang kumaksud. Walakin man istahya minallahi haqqal haya. Orang yang malu kepada Allah hakikat sebenar-benar malu itu adalah satu, falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Menjaga kepala dan isinya. Banyak orang jaga kepala, isinya tak dijaga. Jaga kepalamu. Helm menjaga kepala, menjaga isi kepala, hilim. Ada dulu sahabat saya kuliah di Mustafawiyah Purba. Mereka itu orator-orator, penceramah-penceramah ulum. Dibuatnya judul ceramahnya keseimbangan antara helm dan hilim. Helm menjaga kepala, hilim adalah sifat di atas sabar. Jaga isi kepala. Yang kedua, wal yahfazil batna wa ma hawa. Jaga perut, isi perut. Jangan semuanya mau dilantak, mau dimakan, riba sudi, hantam, kromo, bantai saja. Pilih-pilihlah yang halal. 3, wal yadhkuril mauta wal bala. Ingat mati, ingat huru-hara, ingat kesulitan, ingat nanti kita akan diperiksa malaikat mungkar nakir, ingat nanti kita akan meniti titian shiratal mustaqim, ingat akan merasakan panasnya padang mahsyar. 4, wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Siapa yang menginginkan akhirat, dia tinggalkan aksesoris dunia. 5, faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapa yang melakukan semua itu, itulah yang dimaksud dengan hakikat malu yang sebenar-benar malu. Banyak juga orang sekarang malu. Ibu kok nggak pakai jilbab? Malu Pak Ustadz, masih muda, nantilah udah keriput. Apa ini? Malu apa itu? Karena zaman sekarang ini kita pula yang malu menengok dia. Zaman dulu orang malu tak bertudung. Zaman dulu orang malu tak pakai rok panjang. Sekarang menengok lutut. Kita pula yang malu menengok. Macam tempurung kelapa lapuk.
Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abu Nasr Al-Waziri, dari Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, dari Al-Ghallabi, dari Muhammad bin Makhlad, dari bapaknya, dari sebagian para ahli hikmah. Ihyul haya'a bimujalasati man yustahya minhu. Hidupkan sifat malumu dengan banyak-banyak duduk pada orang yang kalau kita duduk dengan dia malu kita. Itulah makanya saya suka duduk-duduk sama kiai. Kalau saya duduk dekat dia, saya jaga adab saya dari mulai tatapan mata saya, kemana saya mesti menoleh, letak tangan saya di mana, bagaimana duduk saya. Pergi ke Aceh, duduk dengan Abu Kutakrung, pergi duduk dengan Abu Tumin, duduk dengan Abu Mudi. Itu segan kita, sepatah kata. Kalau tak ditanya, tak jawab. Oleh sebab itu maka duduklah engkau, hidupkan malumu, bangkitkan rasa malu dengan apa? Duduk dengan orang yang kalau kita duduk dekat dia, bangkit rasa malu kita. Aku mendengar guruku berkata, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, dari Ibnu Atha, al-ilmul akbar, ilmu yang paling besar itu adalah al-haibat wal haya, wibawa dan malu. Banyak orang S1, S2, S3, postdoktoral, postdoktor, tapi tak bermalu. Orang-orang Jepang itu, Korea, itu tinggi malunya. Malu sikit, mengundurkan diri. Malu sikit, bunuh diri. Malu sikit. Orang kita sudah tertangkap pakai baju oranye, melambai bulan. Kita pula yang malu ni. La ilaha illallah. Fa'idha dhahabatil haibatu wal haya'u lam yabqa fi khair. Kalau sudah wibawa serta malu tak ada lagi, maka tak ada lagi yang tersisa dari kebaikan. Habislah sudah. Kalau ada orang tak bermalu, habislah sudah kebaikannya. Apa yang membuat Musa mau menikah dengan anak Syuaib, maharnya 8 tahun menjaga mengembala kambing. Seumur hidup, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya melihat orang nikah, aku terima nikah dengan mahar 8 tahun mengembala kambing tunai. Berat itu 8 tahun. Sama ini Hijaz, 8 tahun dia mengembala kambing. Ada ayat itu bercerita tentang cantiknya anak Syuaib? Tak ada. Ada bercerita bahwa Syuaib itu kaya? Tak ada. Lalu kenapa mau Musa menikahi anak Syuaib maharnya 8 tahun? Tamshi ala istihya. Dia berjalan punya sifat malu. Perempuan yang punya sifat malu layak untuk dijadikan maharnya 8 tahun mengembala kambing. Tapi kalau buruan tak bermalu, nampakkannya muncungnya di wall, pagi ke kiri, sore ke kanan. Mana? Aku mendengar guruku Abul Farj Al-Warsani dari Muhammad bin Ahmad bin Yaqub, dari Muhammad bin Abdul Malik, dari Dhunnun Al-Misri. Apa kata Imam Dhunnun? Al-haya'u wujudul haibati fil qalbi. Kalau ada rasa malu, berarti ada wibawa dalam hati. Ada tak rasa malu? Tapi malu yang hakikat sebenar-benar malu tadi, bukan malu asal malu aja. Kenapa kau belum ikut pengajian? Malulah ngaji sama atuk-atuk, dah mau mati semua. Dan itu. Al-haya'u, malu itu adalah ada rasa haibah dalam hati. Ma'a wahsyati ma sabaqa minka ila rabbika. Malu menghadap Allah Subhanahu wa taala ala ma sabaqa minka ila rabbika, masa lalumu yang bergelimang dosa. Malu saya mengangkatkan tangan saya ini Pak Ustaz. Ini dulu yang mencekik semua botol-botol Pak Ustaz. Inilah dulu yang memegang segala perbuatan dosa dan maksiat Pak Ustaz. Malu saya melangkahkan kaki ini Pak Ustaz. Inilah dulu kaki yang banyak buat dosa. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Imam Zunnun Al-Misri berkata, al-hubbu yantiqu. Malu itu, cinta itu bicara. Al-hubbu yantiqu. Cinta itu bicara. Wal haya'u yaskubu. Sedangkan malu itu seperti air yang menyembur. Wal khawfu yaqlaqu. Sedangkan rasa takut itu membuat cemas. Orang kalau cinta pasti dia bicara. Tahannya lama-lama meletup. Keluar dari mulut. Orang kalau malu, dia seperti air yang menyembur. Dan orang kalau ada rasa takutnya, pasti dia cemas. Takut mati su'ul khatimah, takut tak ada bekal, takut. Ada cemasnya dalam hati. Itu kata Imam Zunnun Al-Misri. Kata Imam Abu Utsman pula lain, man takallama fil haya, siapa yang bicara tentang malu, wala yastahi min Allah fima yatakallam, siapa yang bicara tentang malu, ceramah tentang malu, dan dia tidak ada rasa malunya kepada Allah, fahuwa mustadraj, maka sesungguhnya dia sedang kena istidraj. Wah, ini nampaknya kena yang sedang bicara. Jamaah sekalian, judul pengajian kita malam ini adalah tentang malu. Tapi yang bicara itu tak ada rasa malunya pada Allah. Sesungguhnya itu dia sedang kena istidraj. Apa itu istidraj? Azab yang tertunda. Sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan azab yang tertunda. Min haitsu la ya'lamun, mereka tak sadar. Wa umli lahum, aku ulur umur mereka, aku ulur rezeki mereka, aku ulur nikmat pada mereka. Belum ku azab mereka, ku tunda nanti. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat dan keras. Aku mendengar Abu Bakar Ibnu Ashqaib berkata, masuklah Imam Hasan bin Haddad menjumpai Abdullah bin Manazil. Masuklah Imam Hasan bin Haddad menemui Abdullah bin Manazil. Abdullah bin Manazil bertanya, ya Hasan, min aina ji'ta? Min aina taji? Dari mana engkau wahai Abdullah? Dari mana engkau wahai Hasan? Kata Imam Hasan, min majlis Abil Qasim. Aku tadi dari majlis Abu Qasim Al-Mudzakkir. Fimadha yatakallam? Fimadha kana yatakallam? Apa judul ceramahnya tadi? Fil haya. Dia bicara tentang malu, Tuan Guru. Kata Imam Abdullah bin Manazil, wa ajabah. Wow, amazing. Man lam yastahi min Allah kaifa yatakallam fil haya? Orang tak punya malu, gimana mau bicara malu kepada Allah? Gimana mau bicara malu? Orang tak punya malu. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Abu Abbas Al-Baghdadi, dari Ahmad bin Saleh, dari Muhammad bin Abdun, dari Abu Abbas Al-Muaddib. Imam Sirri berkata, Sirri As-Saqati, innal haya'a wal unsa yaturqanil qalba. Malu dan tenang mengetuk hati. Malu dan tenang mau masuk ke dalam hati, dia ketuk pintu hati. Fa in wajada fi zuhda wal wara', kalau didapatinya dalam hati itu ada zuhud dan wara', khata, dia pun melangkah masuk. Wa illa rahala, tapi kalau tak ada, dia cabut. Malu dan tenang mengetuk pintu hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka pintu hati, di dalam hati sudah ada zuhud dan wara', maka masuklah malu dan tenang. Tapi begitu dibuka pintu hati kosong, yang ada angku, sombong, tamak, rahala, maka pergilah malu. Makanya orang tamak tak bermalu. Kenapa? Karena malu tak mau masuk, karena ada tamak di dalam. Kalau kau zuhud, kalau kau warak, mana lebih dulu warak sama zuhud? Warak dulu. Warak takut kepada yang syubhat. Setelah bisa meninggalkan yang haram, takwa namanya. Meninggalkan yang syubhat, warak namanya. Meninggalkan yang halal demi untuk menjaga, zuhud namanya. Orang tamak itu mana ada malu? Dibantainya jadi, hantamnya jadi. Aku mendengar guruku berkata dari Muhammad bin Abdullah bin Syazan dari Al-Jariri, ta'amal al-qarnul awwalu minan nas fima bainahum bid-din. Orang pada abad pertama zaman Nabi, zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah,
radhiyallahu ajma'in, mereka dulu interaksinya berdasarkan agama. Hatta raqad din, sampai akhirnya agama itu menipis. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 30, 20, 10. Summa ta'amal al-qarn ats-tsani bil wafa. Masuk abad yang kedua, mereka berinteraksi berdasarkan wafa, menunaikan janji. Sampai akhirnya zahabal wafa. Abad pertama din, agama. Abad kedua menunaikan janji. Akhirnya menunaikan janji pun hilang. Summa ta'amal al-qarn ats-tsalits bil muru'ah. Abad ketiga mereka berinteraksi sosial berdasarkan muru'ah. Menjaga marwah, kata orang Melayu, kehormatan. Hatta zahabatil muru'ah. Akhirnya muru'ah pun hilang. Agama hilang, menunaikan janji hilang, muru'ah hilang. Summa ta'amal al-qarn ar-rabi'u bil haya'. Abad keempat mereka masih berinteraksi lagi dengan sifat malu. Hatta dhahabal haya, sampai akhirnya malu pun hilang. Summa sa'aran nasu yata'amalun. Masuk abad kelima, yata'amaluna bir-raghbati war-rahbah. Mereka berinteraksi sosial karena ada keinginan dan ketakutan. Raghbah karena ingin, rahbah takut. Kenapa kau berkawan sama dia? Aku ingin kalau dekat sama dia dapat proyek, dapat itu, dapat ini, dapat itu, dapat ini. Kenapa kau menjauh sama dia? Aku jauh sama dia, kalau dekat-dekat nanti payah pula itu. Nah, akhirnya interaksi tidak lagi karena agama, tidak lagi karena menunaikan janji, tidak lagi karena marwah, tidak lagi karena malu. Makanya pesan Nabi alaikum, kata Nabi SAW, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsummal ladzina yalunahum, satu abad setelah itu, tsummal ladzina yalunahum, satu abad setelah itu. 3 abad yang pertama ini disebut dengan generasi salaf. Firman Allah Subhanahu wa taala, surat Yusuf 24. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Zulaikha ingin berhasrat kepada Yusuf dan Yusuf pun mau kepada Zulaikha, laula ar-ra'a burhana rabbih. Maka ketika itu dia mendapat melihat peringatan dari Allah. Zulaikha cantik, lakinya pula sudah tua. Tiba-tiba datanglah anak muda. Macam mana gantengnya Nabi Yusuf waktu itu. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha. Sampai bicaralah semua orang yang di kota itu. Wah, ibu Dharma wanita suka sama security. Ini kata orang itu kan. Panas Zulaikha, marah Zulaikha. Mau tahu kalian macam mana bentuk Yusuf itu? Kasihnya lah orang tu buah masing-masing pisau. Panggil Yusuf keluar. Begitu Nabi Yusuf keluar, qata'na aydiyahunna, semuanya memotong tangan mereka, mereka sayat. Ma hadza illa malakun karim. Ini malaikat. This is an angel, kata mereka. Malaikat ini. Apa kata Zulaikha? Baru tahu kalian kan? Kalian baru sekali aja menengoknya putus-putus tangan kalian. Aku pagi ku tengok itu, siang ku tengok itu. Apa tak silap aku, kata dia. Kalian baru sekali tengok aja udah potong tangan kalian. Walaqad hammat bi, Zulaikha mau kepada Yusuf, wa hamma biha, Yusuf mau kepada Zulaikha. Laula ar-ra'a burhana, dia melihat burhan. Apa itu burhan? Annaha alqat thawban ala wajhi sanamin fi zawiyatil bait. Ditutup oleh Zulaikha pintu semua jendela. Setelah ditutupnya, mau dijebaknya Yusuf, diambilnya kain, ditutupkannya ke patung berhala di sudut rumah. Di sudut kamar itu ada patung berhala, ditutupnya pakai tutupnya mata berhala itu. Itu pula enaknya Tuhan mereka itu. Tuhan mereka itu nengok, tapi kalau ditutup bisa tak menengok. Tuhan, aku mau buat dosa kejap ya, aku tutup biji mata kau dulu ya, katanya. Annaha alqat thawban ala wajhi sanamin fi zawiyatil baiti.
ditutupnya dengan kain wajah patung berhala yang ada di kamar itu. Faqala Yusuf alaihi salam, Yusuf bertanya kepada Zulaikha, "Maza taf'ali?" Apa yang kau lakukan, Zulaikha? Faqalat, kata Zulaikha, "Astahi minhu." Aku malu. Aku malu buat maksiat kalau dilihat patung ini. Apa kata Yusuf alaihissalam? Ana aula minka an astahi minallah. Ana aula minki an astahi minallah. Wahai Zulaikha, kalau kau malu buat dosa dengan patung itu, kau tutup biji matanya, aku lebih layak untuk malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya, Pak Ustadz, mengalami juga seperti yang dialami Nabi Yusuf itu, kata jamaah mendengar ceritanya. Lalu saya katakan, saya takut kepada Allah. Berapa umur perempuan yang ngejar kau itu? 60, Pak Ustadz. Patut. Patutlah. Zulaikha itu anak gadis. Zulaikha itu gadis. Karena suaminya itu impoten. Kena cecek Zulaikha itu. Jangan kalian bayangkan Zulaikha itu tua, habis operasi plastik, hidungnya menggantung-gantung. Bukan begitu. Anak gadis Zulaikha itu. Waqila, tentang firman Allah, surat Al-Qasas ayat 25. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'. Datanglah salah satu dari perempuan itu berjalan dengan rasa malu. Ceritanya Nabi Musa alaihi salam melihat ada salah satu rakyat dari orang Mesir ini berkelahi dengan orang Bani Israel. Dipisah Nabi Musa. Jangan kelahi, jangan kelahi, jangan kelahi, Nabi Musa. Tapi orang ini degil berkelahi juga. Fawakazahu Musa, ditumbukkan Nabi Musa sekali. Kalau pak mati. Kebetulan yang mati itu rakyat Firaun. Takut Nabi Musa pulang, larilah dia. Tegaklah dia di bawah pohon kayu. Tegak di bawah pohon kayu, dari kejauhan dilihatnya lah ada perempuan ngantri mau mengambil air di sumur. Sumur tadi pula tertutup pintunya. Bergelinding batu besar dari atas bukit menutup pintu sumur. Tertutuplah pintu sumur. 30 orang laki-laki perkasa dari kabilah itu menggeser batu. Tak tergeser, tak bergerak batu. Datanglah Nabi Musa. Begitu datang Nabi Musa, didorongnya dikit aja. Selesai. Patutlah mati anak muda tadi sekali tumbuk. Tenaga 30 orang. Katanya sikit, geser. Kata orang tu, karena kau yang menggeser ni Musa, ambillah air Musa, silakan ambillah. Kau tak perlu kau ngantri. Kebetulan di ujung itu ada perempuan ngantri. Kata Nabi Musa, ladies first. Yang perempuan duluan, sini. Perempuan sini. Tak kata orang Melayu, kalau tak menjulur labu, tak menjulur kundur. Ada pokok labu, ada pokok kundur. Kalau tak menjulur maksudnya kalau tak berputik labu, tak akan berputik kundur. Artinya kalau kita tak berbuat baik, tak akan mungkin orang membalas budi baik kita. Kenapa berbalas budi baik Musa? Musa berbuat baik dulu. Maka dibalas oleh anak gadis itu. Cemana anak gadis itu mau baik pada kau? Pagi tiap hari kau aja makan lontong duit dia. Oleh sebab itu kita dulu buat baik. Dibuat dulu pancingan agak 2-3 hari, habis itu baru dia pula. Lalu kemudian setelah itu kata anak gadis tadi, abang mau kemana? Kata Musa, aku tak tahu tujuan mau kemana. Paslah. Ayah kami mau mencari tukang gembala kambing. Kalau abang mau, ayolah ikut. Nah, dibawa mereka lah. Dalam perjalanan itu, inilah dia ayatnya. Tamshi ala istihya. Perempuan tadi jalan dengan rasa malu. Musa merasakan rasa malu itu. Akhirnya Nabi Musa mendekati. Kata Nabi Musa, biarlah aku di depan, kau di belakang. Kata Nabi Musa, aku di depan, kau di belakang. Tadi perempuan itu di depan, Musa di belakang. Bertiup angin, maaf cakap, nampak lekukan tubuh perempuan tadi.
Orang zaman dulu begitu, bertiup angin baru nampak lekuknya. Sekarang tak berangin pun nampak lekuk. Tamshi ala istihya. Inna mastahyat minhu. Malu anak gadis Syuaib tadi. Li'annaha kanat tad'uhu ila dhiyafah. Fastahyat an la yujiba Musa alaihi salam. Di mana letak malunya dia? Karena dia mengajak Musa ke rumah dia. Musa, karena kau sudah menolong kami, bisa kami ngambil air ini tadi, ayolah ke rumah. Kebetulan ayah kami mau. Apa yang dimalukannya? Dia malu seandainya Musa ini menjawab, mohon maaf ya, nggak ada waktu. Malu dia untuk mengatakan itu. Makanya dalam hadis disebutkan as-sukutu alamatur ridha. Diam itu tanda setuju. Kalau kita pinang anak gadis, kalau zaman dulu itu Pak Kua sebelum mengakadkan itu tanya dulu. Anak gadis Bapak setuju mau nikah nih? Setuju kata Pak. Kirim satu orang ke kamar. Coba satu orang ke kamar, tanya dulu anak gadis itu mau setuju apa tidak. Kalau dulu begitu. Sekarang tidak lagi karena anak gadis itu sudah duduk di situ. Ya, duduk. Kalau dulu tak gitu. Tidak ada dulu anak gadis duduk ikut akad nikah itu tak ada. Itu sekarang aja tuh. Coba tanya orang-orang tua di Siak, di Melayu Pelalawan juga tanya. Zaman dulu anak gadis itu di kamar, diutuslah salah satu ke dalam bertanya, "Nah, itu ada anak lajang mau nikah sama kau. Ini sebentar lagi akad nih, mau kau nikah sama dia?" Diam dia. Kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Karena perempuan itu malu untuk berkata iya. Diamnya itulah tanda setuju. Zaman sekarang, dia pula minta-minta. Pas ditanya sama orang tua, "Nak, mau kau sama abang yang di luar itu?" Jawab, "Mau aja atau mau banget ya?" Fastahyat alla yujiba Musa alaihi salam. Malu anak gadis Syuaib itu kalau sampai Musa tak mau datang. Khawatir dia. Fasifatul mudhif al-istihya. Maka disifatilah dia dengan malu. Wadzalika istihyaul karam. Itu namanya malu dermawan. Ustadz, nanti siang makan di rumah kami ya. Merah wajah jamaah itu takut ditolak. Kita pun tak sampai hati menolak. Aku mendengar Muhammad ibn Husain berkata dari Abdullah ibn Husain, dari Abu Muhammad al-Baladiri, dari Abu Abdullah al-Umari, dari Ahmad ibn Abil Hawari, dari Abu Sulaiman ad-Darani. Allah Ta'ala berfirman, "Ya abdi, wahai hambaku, innaka mastahyaita minni, selama engkau malu kepadaku. Wahai hambaku, kalau kau malu kepadaku, ansaitun nasa uyubaka, ku buat manusia ini lupa terhadap cacat dan aibmu. Kalau kau malu kepada aku, maka ku buat semua manusia ini lupa terhadap segala cacat. Wa ansaitu biqa'al ardi dzunubaka, ku buat semua belahan bumi ini lupa terhadap dosa-dosamu. Wa mahautu min ummil kitabi zallatika, ku hapuskan semua dosa-dosamu dari kitab catatan. Wala unaqishuka fil hisabi yaumal qiyamah, dan aku tidak akan bertanya-tanya kepada engkau saat dihisab pada hari kiamat. Itu janji Allah pada orang yang malu. Ku buat semua orang lupa pada kekuranganmu. Ku buat seluruh permukaan bumi melupakan dosa-dosamu. Ku hapuskan semua dosa-dosamu dari buku catatan dosa. Dan tak akan kutanya kau nanti saat hari hisab. Allah. Kalaulah ada malu dalam diri kita. Waqila, ada riwayat. Ru'ya rajulun yusalli kharijal masjid. Ada seorang laki-laki salat di luar masjid.
Lalu ditanyakan kepada dia, lima la tadkhulul masjida fatusalli fihi? Kenapa kau tak masuk ke dalam masjid salat di dalam? Apa kata dia? Astahi minhu ta'ala an adkhula baitahu qad asaituhu. Aku malu masuk ke rumah Allah karena aku banyak buat dosa maksiat kepada Allah. Tapi jangan nanti ini jadi alasan anak-anak muda yang sholat-sholat di luar. Kadang banyak anak-anak muda sekarang hari Jumat merokok-merokok di luar. Kok nggak masuk ke dalam? Masih khutbah Pak Ustaz. Nah ini kalian jadikan jawaban. Ini orang-orang yang udah putus kajinya. Malu aku masuk ke dalam rumah Allah karena aku banyak dosa maksiat kepada Allah. Waqilah, ada pula riwayat mengatakan, min alamatil mustahi. Tanda orang malu itu apa tandanya? Alla yura bimawdi'i yustahya minhu. Alla yara bimawdi'in yustahya minhu. Tak sanggup dia melihat tempat yang kalau ditunjukkan dosanya di situ dia malu. Tak sanggup dia melihat tempat itu. Tempat-tempat dia buat dosa itu tak sanggup dia melihatnya. Sekarang orang sudah taubat, sudah hijrah, kebalikannya pula. Ceritakan pula ke kita. Ustaz, di sini saya dulu mabuk-mabuk tu Pak Ustaz. Di sinilah kami itu sakau dulu Pak Ustaz. Bangga pula itu. Bukan ada malu, bukan ada sedih, bukan ada menyesal. La ilaha illallah. Tapi dia udah taubat jadilah. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, kharajna lailatan. Suatu malam kami pergi. Famararna bi ajmatin. Lalu kemudian kami melewati pokok kayu yang melingkar. Fa idza rajulun naimun. Kami lihat ada orang tidur. Wa farasun inda ra'sihi tar'a. Di bagian kepalanya ada seekor kuda. Harraknahu, lalu kami gerakkan dia. Wa qulna lahu, lalu kami katakan kepadanya, alla takhafu an tanama fi mithli hadzal mawdi' al-mukhawwif. Apa kau tak takut tidur di tempat yang menakutkan ini? Wa huwa musbi'. Banyak binatang buas di sini. Berani kau tidur di sini? Fa rafa'a ra'sahu, diangkatnya kepalanya. Apa dia jawab? Ana astahi minhu. Aku malu kepada Allah. An akhafa ghairahu. Wa wada'a ra'sahu wa nama. Aku malu kepada Allah kalau sampai aku takut kepada selain Allah. Aku malu kepada Allah kalau sampai aku takut kepada harimau macam tutul. Wa wada'a ra'sahu, diletakkannya lagi kepalanya, wa nama, dia pun tidur. Wa Allah subhanahu ila Isa alaihi salam. Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Isa. Apa kata Allah kepada Nabi Isa? Iz nafsak. Kasih nasihat dirimu Isa. Kau ngasih nasihat kepada orang sering. Sekarang kasih nasihat dirimu Isa. Fa in ta'azta fa'izin nas. Kalau kau sudah bisa menerima nasihat dari dirimu sendiri, baru kau nasihati orang. Nasihati dulu dirimu. Kalau dia menerima, baru kau nasihati orang. Wa illa, kalau kau tak sanggup melakukan itu, fastahi minni. Malulah kau kepadaku anta'udhan nas. Malu kau kepadaku, jangan menasihati orang. Malulah kau kepadaku, jangan kau meluruskan orang. Luruskan dulu dirimu, nasihati dirimu. Kalau dirimu menerima nasihat, baru kau nasihati orang. Waqilah, ada pula riwayat menyebut al-haya'u ala wujud. Malu itu ada macam-macam. Yang pertama, haya'ul jinayah, malu karena dosa. Siapa contoh malu karena dosa? Nabi Adam. Lamma qila lahu, ketika Nabi Adam malu kepada Allah karena dosa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Afiraran minna? Apakah kau melarikan diri dari kami, hai Adam? Kata, la bal haya'an minka. Tidak ya Allah, kami tak lari dari engkau, kami malu. Makanya kadang ada orang lari dari kita, tak mau jumpa karena malu, ada dosa, ada silap sama kita. Yang kedua, haya'ut taksir, malu karena kurang. Contohnya siapa? Malunya malaikat. Kurang ibadah mereka kepada Allah. Padahal ada malaikat itu sejak diciptakan kerjanya dari dulu, sejak sebelum Adam diciptakan sampai hari ini kerjanya sujud bertasbih. Subhanallah,
subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pun malu juga dia. Malu apa namanya? Malu karena merasa kurang. Apa kata mereka? Subhanaka ma'abadanaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak beribadah seperti yang semestinya. Ada malu karena dosa, ada malu karena kurang. Ada lagi malu karena mulia. Hayaul ijlal namanya. Seperti Israfil. Tasarbala bijanahi hayaan minallah. Malaikat Israfil alaihissalam ditutupkannya sayap-sayapnya menutupi seluruh tubuhnya. Berapa sayap malaikat itu? Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat bersayap 2, 3, 4. Ditutupkannya tasarbala bijanahihi. Ditutupkannya dirinya dengan sayap-sayapnya. Kenapa? Hayaan minallah. Malu karena kemuliaan Allah. Ada malu karena dosa, ada malu karena kurang sempurna, ada malu karena mulia. Ada lagi malu karena hayaul karam. Hayaul karam, malu karena nikmat Allah Ta'ala. Seperti Nabi Muhammad SAW, yastahi min ummatihi ayyakula lahum. Nabi Muhammad SAW malu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi berkata, akhriju, keluarkan umatmu itu dari dalam neraka. Umat Muhammad SAW yang pertama kali nanti masuk ke dalam surga. Umat Muhammad SAW yang pertama kali diselamatkan dari api neraka. Allah berfirman, wala musta'nisina li hadis. Malu karena sudah menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula lagi malu namanya haya'u hashmah. Malu ini disebut dengan segan. Nah, seperti malunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini ayah dia sama ayah Nabi Muhammad adik-beradik. Ayah Nabi Muhammad namanya Abdullah, ayah Sayyidina Ali namanya Abdul Muttalib, sama-sama anak Abdul Muttalib. Ayah Ali namanya Abu Talib, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tahu-tahu dinikahkannya pula anak gadisnya ke saudara sepupu tadi. Ali, kunikahkan anak gadisku kepada engkau, namanya Fatimah. Ali itu nama emaknya Fatimah, nama istrinya pun Fatimah. Ali malu ke Nabi. Malu apa? Malu segan. Ketika dia bertanya kepada Mikdad, tolong kau tanyakan ke Nabi tentang hukum keluarnya mazi. Malu aku bertanya ke Nabi, karena Nabi itu mertuaku. Karena Nabi itu sepupuku. Udahlah sepupu, abangku, mertua pula. Jarak umur Nabi dengan umur Ali 30 tahun. Nah, karena ketika Nabi hijrah, ketika Nabi dapat wahyu umur 40, Ali itu umurnya 10. Ketika Nabi hijrah umur 53, Sayyidina Ali itu umurnya 23 tahun. Jadi walaupun sepupu beda umur jauh. Bayangkanlah kita umur 50, umur 53 dengan anak umur 23. Hampir setengah umur kita. Menantu kita pula, malu dia. Maka tak berani tanya langsung, tanya pakai melalui Mikdad. Mikdad, coba kau tanyakan Nabi bagaimana tentang hukum keluarnya mazi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada namanya malu karena merasa rendah. Malu istihqar. Seperti malunya Nabi Musa. Inni la ta'ridu liyal hajatu minad dunya. Fastahyi an as'aluka ya Rabb. Ya Allah, kau tawarkan bagiku suatu hajat di dunia, aku malu untuk meminta kepadamu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, salni, mintalah. Hatta an milhi ajinik. Sampai-sampai garam untuk tepung gandummu pun kau minta. Wa ala qasyatik. Dan tali untuk pengikat kambingmu pun kau minta. Mintalah. Malu aku ya Allah. Nah, ini kalau malu merasa rendah. Yang terakhir ada malu namanya malu karena dapat nikmat. Haya'ur Rabbi. Malu memberi nikmat. Haya, inilah malu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tu ada juga sifat malunya. Yadfa'u ilal 'abdi kitaban makhtuman ba'da ma 'abara as-sirat.
Setelah manusia ini melewati titian siratal mustaqim, maka diberikanlah kitab kepada si hamba. Fa idza fihi fa'alta ma fa'alta. Inilah segala perbuatan kau dulu waktu masih hidup. Ini buku catatan amalmu. Wastahyaitu an uzhirahu 'alaika. Aku malu menunjukkan buku isi catatan dosamu itu. Malu, kata Allah Ta'ala. Ini buku, sudah melewati titian surat, dikasihlah buku. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka itulah orang yang nanti hisabnya akan mudah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak usah kau buka lagi buku catatan amalmu itu, aku malu untuk melihatnya. Fazhab, pergilah engkau, fa inni qad ghafartu laka. Semua dosamu sudah kuampunkan. Malunya Allah itu adalah malu karena sudah memberi nikmat. Jadi kalau begitu berapa macam malu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata tentang khabar ini. Sesungguhnya Yahya bin Mu'az berkata, Subhana man yuznibul. Subhana, maha suci Allah. Yudhnibul abdu, ada hamba yang berdosa, fastahyi huwa minhu. Maha suci dia, hamba itu berdosa kepada dia, dia pula yang malu menengok hamba itu. Aku malu menengok buku catatan amalmu, kau dah kuampunkan, pergilah sana. Masya Allah. Sama juga orang, aku tak mau berjumpa lagi dengan kau, malu aku. Udahlah, semua utang piutang kau selama ini udah aku maafkan. Udah. Lalu kita tanya sama dia, betul bapak mau? Iya. Bapak malu nengok dia? Enggak, kalau nampak aku darah muncung itu tumbuk. Aku mendengar guruku Muhammad bin Husain dari Abdullah bin Ahmad bin Ja'far, dari Zanjawaih Al-Labbat, dari Ali bin Hasan Al-Hilali, dari Ibrahim bin Al-Ash'ath, dari Al-Fudail ibn Iyad. Apa kata Imam Fudail? Khamsun min alamatis syaqa. Ada 5 tanda orang sengsara. Coba perhatikan baik-baik, jangan-jangan salah satunya ada dalam diri kita. Yang pertama, al-qaswatu fil qalbi, keras hati. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu yang keras tapi masih bisa mengalirkan air sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada batu yang keras tapi masih bisa mengeluarkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi ada yang hancur berkecai karena takut kepada Allah. Batu-batu di atas bukit Tursina. Tapi ada yang lebih keras daripada batu. Apa itu? Hati. 2. Wajumudul ain, mata yang membeku. Yang ketiga, qillatul haya. Ini dia tema kita. Tak ada malu. Itu tanda orang sengsara itu. Tak ada malu. Yang keempat, raghabatu fid dunia. Tamak. Hasrat terlalu pada dunia. Yang kelima, tulul amal, panjang angan-angan. Ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, lupa mati. Dalam sebagian kitab yang diturunkan Allah ada berbunyi, ma ansafani abdi yad'uni fa astahyi an aruddahu. Oh, alangkah baiknya hambaku. Dia berdoa kepadaku, aku malu untuk menolak doanya. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha hidup dan maha dermawan. Kalau seorang hamba mengangkat tangannya, innallaha yastahi an yaruddahu masifran. Allah malu membiarkan tangan itu turun dalam keadaan kosong. Itulah makanya kalau berdoa angkat tangan. Allah malu kau turunkan tangan itu dalam keadaan kosong. Itulah makanya setelah kau angkat tangan, wala yaruddahu mahamta hatta yamsaha bihi ma wajhahu. Nabi tak pernah angkat tangan langsung tangannya turun, tidak, tapi diusapkannya ke wajahnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa diusapkan ke wajah? Karena ternyata Allah malu menengok tangan itu kosong hampa, diturunkannya rahmat yang ada di tapak tangan itu diusapkan ke muka. Begitu kata Imam San'ani dalam Subulus Salam. Aku malu melihat hambaku berdoa,
lalu kubiarkan dia pulang dalam keadaan kosong. Wa ya'sini, tapi hambaku itu pula berbuat dosa kepadaku, fala yastahi minhi, dia tak malu kepadaku. Dia ngangkat tangan padaku, malu ku biarkan tangannya itu kosong. Tapi dia buat dosa sama aku, dia pula tak malu. Kenapa Allah itu tak mengazab langsung? Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Imam Yahya bin Mu'az berkata, "Man istahya minallahi muti'an." Siapa yang malu kepada Allah dalam keadaan taat, istahyallahu minhu wa huwa muznib. Maka Allah malu untuk tidak mengampunkan dosanya saat dia silap. Malu kepada Allah lalu solat tahajud malam, malu kepada Allah lalu baca Quran, malu kepada Allah lalu berzakat, infak, sedekah. Maka saat kau silap, khilaf dan salah, Allah malu pula untuk tidak mengampunkan dosa-dosa. Wa'lam annal haya'a yujibut tazwib. Ketahuilah bahwa hidup itu seperti larutnya air garam dalam air. Masukkan garam ke dalam air, larut, hilang garam. Faqala al-haya'u dzaubanul hasya littila'il maula. Apa itu hidup? Ketika seluruh isi dalam badan ini hancur larut seperti larutnya garam dalam air karena memandang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu malu? Malu adalah hancur luluhnya diri ketika memandang kemuliaan Allah. Malunya seorang murid ketangkap oleh guru, pucat wajahnya, bergetar bibirnya. Ada pula ulama mengatakan malu itu apa? Inqibadul qalbi li ta'zimir rabbi. Inqibad, imsak, tertahan hati, jantung berhenti berdetak, bibir pucat pasi. Kenapa? Malu kepada tuan guru, malu kepada kiai, malu kepada ustaz. Bagaimana dengan malu kepada Tuhannya, Rabbnya, segala kiai, segala ustaz, segala tuan guru. Qila, ada pula pendapat mengatakan, idza jalasa ar-rajulu liya'idhan nasa. Kalau ada seorang duduk memberikan nasihat kepada manusia, nadahu malakahu, malaikat memanggil dia, iznab saka, orang yang suka menceramahi orang, ceramahilah dirimu, bima ta'uzu bihi akhaka, seperti kau menceramahi saudaramu. Ceramahi dirimu, nasihati dirimu sebelum kau menceramahi, menasihati orang. Fa illa fastahyi min sayyidika. Kalau tidak kau lakukan itu, malulah engkau kepada tuanmu. Fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Imam Junaid ditanya tentang malu. Imam Junaid, ya, malu itu apa Imam Junaid? Ru'yatul ala, memandang segala nikmat Allah, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat dunia, nikmat bumi. Wa ru'yatut taqsir, lalu kemudian melihat bahwa amal ini kurang, salat kurang, puasa kurang, zikir kurang, baca Quran kurang. Fa tawalladu min bainihi ma halatun tusammal haya. Melihat nikmat yang begitu besar, melihat amal yang tak ada apa-apanya, ketika bertembung, berlaga antara dua ini, lahirlah satu sifat. Sifat itu bernama malu. Saya terus terang malu saya dengan atasan saya itu, Pak. Udahlah dikasihnya uang pinjaman, dibelikannya mobil, dibelikannya rumah, dikasihnya uang jalan, dikasihnya ini. Sementara kinerja saya, aduh, saya kok udah ngelihat dia itu malu kali. Ada orang seperti itu. Bagaimana kepada Allah? Imam Wasiti berkata, lam yadhuq lada'anil haya man labasa khirqa had au naqdi ahdi. Tidak akan merasakan malu. Siapa itu? Orang yang melampau batas Allah dan melanggar janji. Allah itu ada batas-batas sempadannya. Tilka hududullah, itulah batas-batasan Allah. Wa may yata'adda hududullah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang melampau batas Allah, dia adalah orang zalim. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Siapa yang melampau batas, dia tak merasakan malu. Au naqadha ahdin, atau au naqdi ahdin,
man labasa kharqa haddin au naqda ahdin, atau dia pernah membatalkan janji. Janji kepada siapa? Janji kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Jangan mempersekutukan Allah, beribadah hanya kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Imam Al-Wasiti berkata, al-mustahi yasilu minhul irqu. Orang yang malu itu berkeringat. Nampak? Kadang orang kita ada juga yang berkeringat, tapi kepanasan, bukan karena malu. Orang yang malu itu berkeringat. Wa huwal fadlul ladzi fihi. Keringat itu adalah lebih, cairan yang lebih. Wa ma dama fin nafsi syai'un fa huwa masrufun 'anil haya. Selama di dalam diri itu ada rasa malu, maka mengalir. Itulah makanya orang yang meninggal dunia itu ciri husnul khotimah, irqul jabin, berkeringat. Keringat. Mas tengok ini kan berkeringat. Kenapa? Karena orang malu itu berkeringat. Orang malu mulai panas rasa badan, keringat. Keringat dingin tadi, malu, segan, sungkan bercampur aduk menjadi satu. Kenapa? Karena sebelum dia meninggal dunia dikepakkan malaikat sayap, nampaknya tempatnya dalam surga. Ketika dia tengok tempatnya dalam surga, malu dia karena amalnya tak sebanyak itu. Saat malu itu dia tak bisa lagi merespon, itu berkeringat-keringat. Irqul jabin. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, al-haya, malu itu adalah tarkud da'wa baina yadayillah. Tidak menyatakan apa-apa di hadapan Allah. Itulah malu. Mau apa kamu? Apa keluhan? Apa permintaan? Apa harapan? Tak ada apa-apa. Diam. Saking dalam malu. Aku mendengar guruku Muhammad ibn al-Husain dari Muhammad ibn Abdullah as-Sufi, dari Abu Abbas ibn al-Walid az-Zuzni, dari Muhammad ibn Ahmad al-Jauzjani, dari Abu Bakar al-Warraq. Rubama usalli lillahi ta'ala raka'ataini. Aku salat 2 rakaat. Fa ansarifu anhuma. Setelah salat 2 rakaat, aku pun selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa ana bimanzilati man yansarifu anis saraqati minal haya. Seringkali aku melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian selesai dari 2 rakaat itu sama seperti orang merasa malu ketika selesai mencuri. Bukan buat dosa malu, bukan karena berzina malu, bukan karena ghibah malu, bukan karena korupsi malu, bukan karena makan haram. Solat 2 rakaat, keluar dari solat itu aku seperti keluar dari mencuri. Kenapa? Karena merasa solat itu kurang khusyuk, kurang bacaan, kurang tawadhu, kurang. Kita mesti selalu diri kita ini kurang solat, kurang puasa, kurang zikir, kurang baca Quran, kurang, sehingga dari rasa kurang itu muncullah malu. Tapi kalau kita merasa lengkap, solat saya lengkap, bacaan saya lengkap, zikir saya lengkap, maka muncullah rasa ujub. Merasa bersalah karena dosa, awam. Merasa kurang pada perbuatan amal soleh, khawas, wali-wali Allah. Itulah kaji kita malam ini jamaah. Esok malam kita sampai pada stasiun ke-31, Al-Hurriyah, kebebasan. Apa itu hurriyah? Detailnya besok akan kita kaji. Sebelum kita tutup, kita jawab dulu beberapa pertanyaan dari jamaah. Pertama dari Pak Ahmad Junaidi. Assalamualaikum Ustaz. Apa pandangan Ustaz terhadap ustaz-ustaz yang tidak menerima akidah Asy'ari dengan alasan bahwa Abul Hasan Asy'ari masih di fase Mu'tazilah? Dunia ini kalau sudah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ari. Al-Asy'ariyah hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu 2, Asy'ari, Maturidi. Makanya Al-Azhar itu, man huwa Azhari? Siapa itu Azhari?
kata Syekh Ali Jum'ah. Asy'ariyul aqidah, Maturidiyul aqidah. Aqidahnya Asy'ari atau Maturidi. At-tamazhub bi ahadi madzahibil arba'ah, bermazhab salah satu dengan mazhab yang empat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang ketiga, suluk akhlaknya adalah tazkiyatun nafs, tasawuf, safa qalbuhu lillah, suci hatinya karena Allah, sunni. Jadi kalau ada orang mengatakan ahlu sunnah itu adalah bid'ah, penghuni neraka, maka lebih 80% penghuni dunia ini masuk neraka. Maroko, Aljazair, Mauritania, Tunisia, Mesir, Libya, semua Asy'ari. Indonesia Asy'ari. Baca catatan Buya Hamka ketika diajak untuk ikut Syiah. Kata Buya Hamka, kami di Asia Tenggara, Indonesia adalah mazhab kami dalam akidah Asy'ari. Jadi kalau ada orang mengkafirkan, membinahkan Asy'ari, ini orang tak betul. Mesti diluruskan nih si kepala. Wallahu a'lam bishawab. 2. Lilis Surtini. Ustaz, apa bedanya rasa malu dan minder? Minder itu tidak punya percaya diri. Sholat di samping orang kaya, pucat. Salaman sama pejabat, menggigil. Itu minder, itu negatif, tak betul. Kalau kita jumpa orang kaya, maka kita katakan, kau kaya, aku lebih kaya. Karena kau kaya, hutang kau banyak, aku tak ada hutang. Ada pun sedikit juga, banyak hutang kau lagi. Kau pejabat, tanggung jawabmu besar, hisabmu lama di akhirat. Dalam hati aja, jangan pula kuat-kuat cakapkan gitu. Untuk menghilangkan minder. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu dari tanah akan balik kepada tanah, akan dimakan cacing tanah. Apa disombongkan? Itu menghilangkan minder. Minder itu tak pede, underestimate, merasa diri. Kepada manusia, kalau kepada Allah Ta'ala, maka kita mesti merasa hina, merasa rendah, tiada daya, tiada upaya, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. 3. Satria Jayadi. Ustadz, masih boleh menikahi anak sepupu seperti anak Nabi dengan Ali? Tak ada larangan, tak ada mansukh. Kalau ada anak sepupumu yang cocok sesuai, pinanglah sebelum diambil orang. Anak sepupu. Kakekmu namanya kakekmu namanya Ahmad. Lalu Ahmad ini punya anak namanya Omar. Lalu kemudian ada lagi nama anaknya Zakaria. Lalu ada lagi nama anaknya Fatimah. Lalu kemudian Umar ni punya anak Mahmud. Lalu kemudian Zakaria punya anak Aisyah. Lalu kemudian Fatimah punya anak Musa. Nikah sepupu. Nikah ini dengan ini. Boleh. Walaupun ayahnya adik-beradik. Atau ayah dengan emak beradik. Nikah Aisyah dengan Musa. Wa banatu ammika. Wa banatu ammika. Anak-anak paman. Sepupu. Nah, kan orang Arab kalau bilang calon istri itu. Ada banat ammi, binti ammi. Ya binti ammi. Orang Arab binti ammi, ini anak paman. Kalau kata dia anak paman, calon istriku. Karena dulu mereka biasa baru tulang. Kenapa orang dulu tuh suka menikah dekat-dekat itu? Supaya harta warisan tak ke orang lain. Kalau terjadi ini, harta warisan berputar situ-situ aja, tidak terlalu diambil. Tapi setelah Islam datang, iqtaribu tasihhu. Menikahlah kau dengan orang asing, maka akan sehat.
Karena ternyata secara genetika menikah terlalu dekat itu akan memunculkan cacat, walaupun tidak pasti. Tapi yang paling jelas adalah dengan menikah saudara jauh dengan orang jauh itu, apalagi di Indonesia kebinekaan antar suku, maka itu nanti akan macam ragam. Batak dengan Jawa, Minangkabau dengan Sunda, macam-macam. Terakhir, Ibu Rusliana. Ustadz, niat sholat malam Ramadan apakah niat sholat tarawih atau qiyamul lail? Dalam Sahih Muslim disebut dia dengan, coba tengok dalam Sahih Muslim, babnya tarawih. Tarawih. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Nabi salat 4 rakaat, jangan kau tanya panjang dan bagus bacaannya. Nabi salat 4 rakaat, jangan kau tanya panjang dan bagus bacaannya. Lalu ada hadis satu lagi menjelaskan salatul laili masna masna. Salat malam itu dua. Lalu yang dimaksud 4 itu setelah 4 rakaat duduk istirahat, namanya tarwihah. Setelah 4 rakaat duduk lagi istirahat, namanya tarwihah. Setelah 3 rakaat duduk lagi istirahat, namanya tarwihah. Tarwihah. 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Hanya ada di bulan suci Ramadan. Di bulan lain ada tarwihah? Tak ada, karena bacaannya pendek. Di bulan Ramadan ngejar khatam dalam sholat tarawih. Maka dibilang tarwihah. Setelah 2 rakaat salam tegak lagi. Tapi setelah 2 rakaat ini duduk lama, istirahat. Tarwihah. Jadi, mau ditanya, sholat apa kau tadi? Sholat yang ada tarwihahnya. Sholat apa namanya? Sholat tarawih. Ini dalil yang mengatakan sholat tarawih. Lalu kemudian yang mengatakan sholat qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama, siapa yang qiyamul lail ramadhana, di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau dia niat usolli sunnatat tarawih, usolli sunnata qiyamul lail, sah, malaikat tak akan salah catat. Jadi tak ada yang salah dengan itu. Dua-duanya berdasarkan dalil yang betul. Yang betul adalah qiyamul lail, enggak ada itu tarawih. Kalau gitu kau campakkanlah Sahih Muslim tuh, satu bab situ salat tarawih disebut. Salaf itu 256. Muslim 261. Bukhari 256. Jadi Ibu Rusliana yang selama ini pakai usolli sunnatat tarawih, silakan. Sunnat qiyamul lail, silakan. Beda qiyamul lail sama tahajud, Ustaz. Kalau tidur dulu, habis tidur bangun, namanya tahajud. Karena melawan tidur itu bahasa Arabnya tahajud. Wa minal laili fatahajjat. Tapi saudara-saudaraku yang security, jaga malam, dari isya tak tidur, pas jam 2 kosong. Kau sholat, namanya qiyamul lail. Karena tidak didahului tidur dulu. Qiyamul lail menegakkan malam. Orang lain tumbang, kau tegak. Qiyamul lail menegakkan malam. Qiyamul lail itu umum. Qiyamul lail, isi qiyamul lail itu yang penting tegak, menghidupkan malam. Bagaimana malam itu tak tumbang, tak tidur. Diisi macam-macam. Jadi kalau dia pakai yang umum, sah. Dia pakai khusus, sah. Salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tarawih, salat sunat witir. Itu semua qiyamul lail. Kalau saya pakai qiyamul lail, sah. Karena dia dalil umum. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.